Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Sahabat jiwa sekalian, sebagaimana yang sudah dipaparkan pada episode sebelumnya, bahwa Arab ini terbagi menjadi 3 jenis: Arab Baidah, Arab Aribah, dan Arab Musta'ribah. Arab Baidah itu adalah Arab yang sudah sangat jauh sekali waktunya dan tidak terdeteksi silsilah sejarahnya karena secara keturunan sudah terputus, tidak tersambung sampai generasi ke generasi. Jadi terputus silsilahnya dan kita hanya mengetahuinya dari cerita-cerita Al-Quran. Nah, sekarang Arab Aribah ini disebut juga Arab Qotoniyah. Kenapa? Karena nenek moyang dari Arab Aribah itu bernama Ya'rub bin Yasjub bin Qoton. Maka disebut juga Arab Aribah ini dengan Arab Qotoniyah. Arab Qotoniyah atau Arab Aribah ini tinggal di negeri Yaman, yang notabene pada saat itu adalah wilayah yang sangat subur. Di salah satu wilayahnya adalah negeri Sabah. Negeri Sabah ini banyak diceritakan kemakmurannya yang sungguh luar biasa. Tetapi ternyata Arab Aribah ini ada sebagian kabilah. Jadi Arab Aribah ini ada 2 kabilah besar, yaitu kabilah Kahlan dan kabilah Himyar. Dari kabilah Kahlan ini akan melahirkan beberapa suku, dan juga kabilah Himyar melahirkan beberapa suku yang banyak. Nah, diceritakan bahwa Arab Kahlan ini, kabilah Kahlan ini melakukan hijrah keluar dari Yaman ya secara massal ke beberapa wilayah Jazirah Arab. Jadi kabilah Kahlan ini melakukan sebuah perpindahan tempat, kayak migrasi kayak gitu, ke berbagai wilayah. Ada yang ke Najd, ada yang ke Irak, dan ada yang ke negeri Syam. Nah, maka pertanyaannya, kenapa negeri Yaman yang dulu subur makmur ini kenapa ditinggalkan oleh salah satu kabilah besar pada saat itu? Dalam hal ini adalah kabilah Kahlan. Mereka melakukan hijrah yang masih besar-besaran ke berbagai pelosok daerah untuk mencari kehidupan yang lebih baik, untuk membentuk peradaban yang baru, komunitas yang baru. Nah, sekarang kita akan mengurai dan menggali apa motif sebenarnya kabilah Kahlan ini melakukan sebuah hijrah yang besar-besaran dari negeri Yaman. Nah, hal ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Saba ayat 15. Maka penyebab utama menurut para pakar sejarah adalah runtuhnya sebuah bendungan Ma'rib pada saat itu, yang dimana bendungan Ma'rib menjadi salah satu penopang kehidupannya. Jadi bendungan Ma'rib ini adalah yang akan memberikan irigasi ke perkebunan mereka, ke pertanian mereka, sehingga pada saat itu penduduk Sabah atau Yaman ini mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat besar dari pertanian mereka, dari perkebunan mereka, karena ditopang oleh irigasi yang sangat bagus dari bendungan Ma'rib. Sehingga diceritakan bahwa ketika bendungan itu hancur, maka terjadilah sebuah banjir yang sangat besar yang disebut dengan peristiwa Sailul Arim, yaitu sebuah peristiwa banjir yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lisaba fi maskanihim ayah jannatani anil yamini wasyimali
kulu mir rizki rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibun wa rabbul ghafur. Maka sungguh di negeri Saba itu, di Yaman itu ya, ada sebuah di tempat-tempat tinggal mereka ada sebuah tanda kekuasaan Allah, jannatani anil yamini wasyimali, yang dimana tanda kekuasaan Allah-nya itu adalah mereka diberikan anugerah ya, jannatani ya, dua perkebunan dari sebelah kanan mereka, dari sebelah kiri mereka diberikan sebuah perkebunan yang subur makmur. Kulu mir rizki rabbikum, maka makanlah dari rizki Tuhanmu, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibun, sebuah negeri yang baik, sebuah negeri yang makmur. Wa rabbul ghafur, dan adalah Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, di sini kita mendapati bahwa ternyata di Yaman, di negeri Saba itu pada dulu kala adalah merupakan sebuah tempat yang subur, tempat yang begitu menghasilkan, baik dari segi pertaniannya dan perkebunannya. Namun ketika penduduknya itu tidak bersyukur kepada Allah, mereka ingkar kepada Allah, maka disinilah peristiwa mengerikan itu terjadi. Jadi Allah sudah memberikan kenikmatan yang sungguh luar biasa dengan kemakmuran sebuah negeri, tetapi ternyata penduduknya itu mereka ingkar, mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Maka dalam ayat selanjutnya Allah memberikan sebuah kabar, fa'aridu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa badalnahum bi jannataini dawatail ukulil khamti wal athli wa syai'im min sidrin qalil. Fa'aridu, maka mereka penduduknya itu berpaling dari Allah, maka Allah pun mengazab mereka. Fa'arsalna, maka kami mengutus kepada mereka sailal arim ya, banjir yang besar, dan kami menggantikan perkebunan-perkebunan mereka yang tadinya subur makmur ya, menjadi sebuah perkebunan yang hanya menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang rasanya sangat pahit, tidak menopang kehidupan mereka, tidak juga memberikan keuntungan mereka. Jadi kondisinya berbalik dari kondisi awal. Kondisi awal mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil pertaniannya, tetapi ketika banjir besar, Allah menggantikan perkebunan-perkebunan yang tadinya subur, makmur, dan menghasilkan menjadi perkebunan yang tidak produktif, yang hanya menghasilkan sebuah jenis tanaman yang buahnya sangat pahit, wal asal, dan sedikit dari pohon sider. Nah, inilah yang menjadikan para penduduk Yaman, dalam hal ini adalah kabilah Kahlan, melakukan proses hijrah atau keluar dari negeri Yaman tersebut karena penopang kehidupan mereka, bendungan Ma'rib sudah jebol, perkebunan-perkebunan mereka menjadi tidak produktif, tidak subur lagi seperti dahulu. Maka dengan sebab inilah kehidupan atau perekonomian penduduk Yaman pada saat itu menjadi hancur. Perekonomian, tatanan kehidupan sudah tidak berjalan sebagaimana semestinya. Maka karena tempat itu tidak memberikan penopang kehidupan, tidak bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, pepohonan yang bisa menjadi penopang kehidupan, itu sudah tidak ada. Maka mereka secara besar-besaran keluar dari negeri Yaman. Selanjutnya Allah menegaskan, dzalika jazainahum bima kafaru. Demikianlah kami membalas mereka
bima kafaru, dengan sebab keingkaran mereka, dengan sebab kekafiran mereka. Wahal nujazi illa kafuro, tidaklah kami menyiksa, membalas, ya, kecuali kepada mereka yang sangat ingkar kepada Allah. Nah, inilah alasan pertama kenapa Arab Ariba, kabilah Kahlan ini, ya, keluar dari negeri Yaman. Nah, itu salah satu analisa pertama. Nah, analisa selanjutnya adalah alasan yang kedua menurut para pakar sejarah kenapa kabilah Kahlan ini keluar dari negeri Yaman. Alasan yang kedua adalah karena ternyata Yaman itu pada zaman dulu itu subur dan makmur, ya. Oleh karena itu menjadi sebuah wilayah yang diperebutkan oleh dua imperium besar pada saat itu, tiada lain dan tiada bukan adalah Imperium Romawi dan Persia. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika suatu wilayah diperebutkan oleh negara-negara besar, maka pasti secara sosial politik, secara kestabilan kehidupan di sana pasti akan terganggu keamanannya, kenyamanannya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, karena kondisi kehidupannya itu tidak baik-baik saja, sering ada pertikaian dan perebutan wilayah oleh Romawi dan Persia, maka sebagian, ya, Arab Ariba, yaitu Arab Kahlan, tidak merasa nyaman hidup di sana, ingin keluar dari sebuah permusuhan, dari sebuah perebutan kekuasaan yang mengganggu kehidupan mereka. Sehingga dengan alasan inilah menurut para pakar sejarah, itulah yang menjadikan Arab Ariba, yaitu dalam kabilah Kahlan ini, mereka menyebar ke berbagai wilayah Jazirah Arab. Nah, ini alasan kedua, adanya sebuah pertikaian, ya, perebutan kekuasaan antara Romawi dan Persia. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, hal ini mirip dengan peristiwa ketika runtuhnya kejayaan Islam. Jadi selain unsur-unsur ekstrinsik, selain unsur-unsur yang di luar umat Islam sendiri, ya, penyerangan tentara Mongol dan motif-motif yang lainnya yang sehingga mereka melakukan sebuah ekspansi penyerangan kepada kekuasaan Islam pada saat itu, sehingga menjadikan kekuasaan Islam pada saat itu runtuh. Tetapi di balik unsur luar, unsur ekstrinsik, ada unsur internal yang menjadikan umat Islam hancur. Kenapa? Yaitu di dalam diri kaum muslimin secara pribadi pada saat itu ada sebuah kelalaian karena sudah ada dalam zona nyaman, ya, hidup dalam sebuah keberhasilan, kemakmuran, pendapatan yang luar biasa karena ada dalam puncak kejayaan. Nah, sama dengan penduduk Yaman pada saat itu, adanya sebuah pertikaian internal antara kabilah Kahlan dan Himyar, ya, ada sebuah perseteruan, ada sebuah perselisihan. Sehingga pada saat itu mayoritas kabilah Himyar itu mereka ada dalam puncak kekuasaan, ada dalam pucuk kekuasaan politik pada saat itu. Sehingga kabilah Kahlan ini tidak mendapatkan porsi atau mendapatkan hak mereka dalam berpolitik, dalam kekuasaan, sehingga kabilah Kahlan ini terpinggirkan dalam kehidupan di Yaman, ya, hanya seperti pelengkap saja. Kenapa? Karena mereka tidak menduduki kedudukan atau jabatan politik kekuasaan pada saat itu. Nah, karena kabilah Kahlan ini merasa terpinggirkan dan dominasi politik dari kabilah Himyar pada saat itu, sehingga kabilah Kahlan keluarlah dari negeri Yaman dan menyebar ke berbagai wilayah. Nah,
Puncaknya adalah salah satu suku dari kabilah Kahlan ini, yaitu suku Jurhum, ketika mereka melakukan sebuah perjalanan mencoba babak baru dalam kehidupannya, mereka melewati yaitu lembah yang akan menjadi kota Mekah pada saat itu. Nah, suku Jurhum ini ketika melewati wilayah lembah kota Mekah ini, mereka mendapati, kok ada sumber air gitu kan? Ada 2 orang di sana yang dimana dekat sekali dengan sumber air. Maka mereka pun mendatanginya dan terjadilah sebuah komunikasi. Tiada lain dan tiada bukan, 2 orang ini adalah Siti Hajar dan Ismail alaihi salam. Ternyata pada saat itu suku Jurhum melihat, wah, ini karena ada sumber penopang kehidupan yang utama yaitu air, maka mereka pun meminta izin kepada Hajar untuk ikut tinggal di sana. Nah, disinilah lahirnya sebuah peradaban baru karena ada penopang kehidupan yaitu air Zam-Zam. Nah, maka singkat cerita suku Jurhum ini tinggallah di sekitar lembah yang akan menjadi kota Mekah tersebut. Nah, sehingga pada saat itu ada sebuah akulturasi budaya, akan lahirnya sebuah varian baru dari Arab yang ketiga, yaitu Arab Musta'ribah. Apa itu Arab Musta'ribah? Arab Musta'ribah itu adalah orang atau wilayah yang bukan Arab, tetapi terjadi proses ta'arub, proses pengaraban, baik secara bahasa ataupun budaya. Nah, maka Ismail ini tumbuh menjadi remaja, dan otomatis karena wilayah tersebut yang ditempati oleh Nabi Ismail ini adalah mayoritasnya penduduk suku Jurhum, dan suku Jurhum ini adalah bagian dari Arab Aribah yang memang Arab asli dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu pertiwinya, maka di sana terciptalah sebuah budaya yang baru, yaitu lahirnya Arab Musta'ribah. Ismail dan Hajar itu bukan Arab asli, mereka itu kan adalah dari negeri Irak atau kota Ur. Nah, oleh karena itu ketika mereka berinteraksi dan akhirnya mereka belajar bahasa Arab, nah maka disinilah akan lahir Arab yang Musta'ribah, dan dari Nabi Ismail inilah, dari Arab Musta'ribah lah nantinya akan melahirkan suku Quraisy dan sampai silsilahnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah pemaparan bagaimana lahirnya Arab Ba'idah, Arab Aribah dan Musta'ribah, dan bagaimana Arab Aribah asalnya dari Yaman itu berpencar ke berbagai pelosok daerah di Jazirah Arab, dan salah satu sukunya yaitu suku Jurhum, mereka menetap di sekitar kota Mekah pada saat itu, dan lahirlah jenis Arab yang baru karena Nabi Ismail dan Hajar berkomunikasi, bermuamalah dengan menggunakan bahasa Arab. Mereka belajar. Nah, mereka ada proses terarabkan dengan bahasa Arab dan budaya. Demikianlah pemaparan secara ringkas tentang peristiwa tersebut.